Prabowo tidak? Enggak. Itu kan semua Pak Jokowi semua. Saya nggak pernah istilahnya memutuskan ini ikut ini campur. ikut campur, saya nggak pernah. Gitu. Sama sekali dari sejak wali kota sampai sekarang. Nggak pernah, sama sekali. Ya. Jadi kalau misalnya, dulu waktu memilih wapres kan rame, itu ibu ikut? Saya enggak. Saya Enggak. tahunya aja ya baru mendekati baru tahu. Saya nggak pernah siapa toh Pak. Saya nggak pernah tanya-tanya kayak gitu, nanti Pak Joko malah tambah bingung nanti. Nggak pernah. Jadi sengaja ibu? Ya bukan sengaja, memang saya harus bisa mengerim diri saya sendiri biar Pak Joko dalam menjalankan tugas lancar, tidak istilahnya saya rusui ya Mbak, ikut campur. Saya Itu sikap yang dari dulu ibu ambil? iya, saya pasti gitu. Saya perhatikan Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakarkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. MK itu diciptakan di zaman Ibu Mega. Nih saya ulang nih, MK itu diciptakan di zaman Ibu Mega untuk mengubah undang-undang lewat jalur non-parlemen. Jadi kalau nggak ada yang memohon ke MK untuk mengubah aturan, untuk mengotak-atik aturan, MK nggak ada kerjaan. Hasan Nasbi menyebutkan bahwa MK adalah lembaga non-parlemen untuk mengubah undang-undang. Jelas ini pembodohan. Kenapa pembodohan? Padahal jelas banget ya tertulis bahwa wewenang MK adalah menguji sekaligus mengadili undang-undang yang digugat. Dan wewenang MK yang bisa diambil itu adalah mengevaluasi sekaligus membatalkan undang-undang. Hanya sebatas itu tok, membatalkan. Selesai. Bukan mengubah isi undang-undang apalagi melahirkan peraturan baru. Karena yang mempunyai wewenang mengubah dan melahirkan peraturan baru yang bermuatan hukum yang sah itu hanya DPR. Jadi kalau sekarang Pak Hasan Nasbi niatnya ingin membersihkan nama Gibran, harusnya kemarin memberikan arahan kepada tim hukum untuk segera melimpahkan hasil putusan MK itu ke DPR untuk selanjutnya direvisi dan disahkan menjadi wujud undang-undang. Bukan dengan caranya yang sekarang, menggiring opini publik, menggiring pemikiran publik dan memanfaatkan ketidaktahuan publik soal apa wewenang MK sebenarnya, dan dengan sengaja konsultan politik ini memplesetkan wewenang MK yang harusnya menguji dan membatalkan undang-undang yang digugat, ini malah disebut bisa mengubah isi undang-undang. Ini kan jelas pembodohan. Saya ini pendukung setia Pak Jokowi, walaupun sekarang saya patah hati dengan Pak Joko Widodo. Saya patah hati. Ingat, dia selalu mengatakan, visi misi dari saya presiden, kalian hanya pelaksana. Jadi kaitan apa yang dikatakan Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Orde Baru, kekuasaan sebagai Panglima. Oke. Orde Reformasi, hukum sebagai Panglima. Sekarang kan sudah mulai lagi kekuasaan sebagai Panglima. Ya, tempat kami, baliho kami dibuka, kantor kami disantroni. Belum lagi kepala-kepala desa dipanggilin yang pro kami, ya, nggak tanggung-tanggung lagi. Dirkrim sus, bukan Kurang apa lagi tuh MK sampai mengeluarkan keputusan dengan MK. Kurang apa? Udahlah, kita semua udah tahu, rakyat di bawah juga tahu kok. Rakyat di bawah bagaimana Gibran, jadi ini bagaimana Prabowo. apa sih bangga dipanggil gemoy? Ngerti nggak sih arti gemoy itu apa? Itu artinya gembrot letoy, ya kan? Itu harus bangga dipanggil gemoy. Padahal artinya gembrot letoy. Tapi faktanya memang gembrot lah ya. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?
baru. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Hai, mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau nggak? Kalau kita bergerak pada tataran melawan radikalisme, maka kita pasti akan bicara tentang demokrasi. Mengapa begitu? Karena kelompok radikal ekstrim teror yang mengatasnamakan agama pasti mengharamkan demokrasi. Mereka menganggap bahwa demokrasi adalah produk manusia yang selalu diharamkan oleh mereka. Kawan-kawanku sekalian, saya tetap tidak akan pernah lengser dari perjuangan saya untuk melawan radikalisme. Sementara di sisi lain, kita juga harus menjaga demokrasi ini sebagai entitas perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang ingin menumbangkan NKRI, yang ingin menumbangkan Pancasila, dan mereka yang punya niatan-niatan untuk membawa bangsa ini ke arah intoleransi. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kiraan saya dari kacamata intelijen, itu strateginya saya lihat mungkin strategi sasarannya 1 putaran. Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari, dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo, Gibran akan menang. Ini semua yang nanti siap menampung masa atau pemilihnya Anies Baswedan 2 putaran. Dengan asumsi Anies Baswedan kalah hingga 2 putaran, mereka akan masuk semua ke sini. Tidak mungkin keagama. Itu analisa saya. Untuk seorang nasionalis, tempat berdiri saya hanya 1. Bukan pasang kaki, enggak. Pasang kaki 2, 3, enggak. Hanya pasang kaki di 1 tempat, yaitu di tempat orang-orang yang nasionalis, yang berwawasan kebangsaan, yang berfilsafat hidup Pancasila. Seperti Prabowo itu menyatukan diri dengan Jokowi waktu sesudah Pilpres, bersatu lagi. Mereka bersatu karena punya satu wawasan kebangsaan, punya prinsip bahwa seorang nasionalis harus 1. Kalau sekarang sampai 2, itu menurut saya itu yang salah, bukannya saya yang salah. Saya tetap berdiri di prinsip bahwa
nasionalisme adalah segalanya untuk Republik Indonesia. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa satu putaran. Bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia. Prabowo Gibran! Saya ulangi sekali lagi semua, Prabowo Gibran! Cara reformasi dilokomotif juga oleh anak muda. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Pemudalah yang akan menentukan siapa capres dan cawapres yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden wakil presiden, nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Dia terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya lihat cuma dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Ya, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur, nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet.
Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nyebulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang,
waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti
dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Masih ingat tidak dengan statement Gibran yang mengatakan, "Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah ada di sini." Ya, pernyataan itu secara tidak langsung ya ingin menunjukkan bahwasanya seakan-akan Prabowo itu lemah dan tidak berdaya sama sekali. Ya, tapi sudahlah, saya yakin kok publik ini sudah bisa menilai setelah beberapa kali tampil di acara dialog publik ya, memang pasangan Prabowo Gibran ini tampak keteteran. Dan kita bisa melihat sendiri bagaimana penampilan Prabowo ketika di acara dialog yang diadakan oleh PP Muhammadiyah. Nah, tapi anehnya ketika di acara dialog yang diselenggarakan oleh pihak Muhammadiyah, ternyata apa? Ternyata Gibran ini tidak berani hadir dengan berbagai alasan coba. Kasihan sekali Prabowo ini ditinggal sendirian oleh Gibran. Ya, ketika ditanya tentang solusi masalah hukum di Indonesia, Prabowo ini justru menjawab bahwa permasalahan hukum itu kuncinya adalah menaikkan gaji para hakim dengan sebesar-besarnya. Lah, ini kan parah sekali kalau menurut saya. Ya, jadi kalau konsultan politik Prabowo saat ini mencoba untuk membranding Prabowo itu dengan sebutan yang menurut mereka itu adalah sebuah kelucuan. Misalnya mereka ini mengatakan bahwasanya ya Prabowo itu adalah gemoy, kemudian Prabowo itu sering joget-joget dan lain-lain. Nah, bukankah semua itu pembodohan? Jadi apakah cukup untuk memilih calon pemimpin hanya berdasarkan dari lucu-lucuan saja? Ya, menurut saya tidak cukup lah. Ya, coba bayangkan saja ya ketika Prabowo ini ditanya mengenai solusi food estate yang ada di Kalimantan Tengah misalnya. Terus tiba-tiba dia ini kemudian menjawab dengan cara joget-jogetan. Lah, ini kan lucu sekali kalau menurut saya. Ya, menurut saya semua itu adalah branding untuk apa? Untuk sebuah lelucon saja. Sedangkan ya di lain sisi masyarakat ini diharapkan lupa dengan hal-hal yang prinsip atau yang berkaitan dengan substansial. Misalnya ya soal rekam jejak, integritas, pengalaman, gagasan, dan lain-lain. Ya, semua itu hanyalah upaya untuk menutupi karakter dan watak asli dari Prabowo Subianto, yang mana memang orangnya ini dikenal suka marah-marah dan temperamental. Bahkan mungkin teman-teman semua juga masih banyak yang belum tahu ya, bahwasanya Prabowo ini juga pernah menggebrak-gebrak meja di hadapan para ulama. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan betapa tidak berakhlaknya ketika di hadapan para ulama, para kiai, Prabowo ini masih berani untuk menggebrak-gebrak meja. Masa ya calon presiden RI, calon presiden Indonesia, tapi watak dan karakternya seperti ini. Lah ini kan memalukan sekali kalau menurut saya. Apakah bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara lucu-lucuan saja? Menurut saya ya, semua branding lucu-lucuan itu hanyalah sebuah pembodohan dan kamuflase. Ya, kalau boleh saya ibaratkan ya, kalau boleh saya katakan, semua lelucon itu tidak jauh berbeda dengan tayangan sebuah sinetron yang ada di televisi. Dan semua itu bukan tanpa alasan loh ya. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya, Prabowo ini memang sering sekali cuek ketika diajak untuk salaman. Bahkan dulu ya, ketika Pilpres 2014, Prabowo juga pernah menolak untuk cipika-cipiki dengan Jokowi. Jadi dari sini saja publik ini sudah bisa menilai bahwa yang namanya karakter dan watak itu memang susah untuk diubah. Apalagi berubah saat menjelang pemilihan presiden. Lah ini kan pasti ada apa-apanya, bener gak? Nah, balik lagi soal Prabowo Subianto. Coba perhatikan saja ya ketika Prabowo ini menghadiri acara dialog bersama Kiai Kampung di Malang, Jawa Timur. Saat itu Prabowo ini sempat cuek ketika diajak salaman. Jadi apakah orang yang seperti ini masih pantas dan layak untuk menjadi seorang presiden? Ya, kalau kita mau bicara soal Prabowo Subianto ya, maka saya pikir kita semua juga sudah pada tahulah bahwa sejak Pilpres 2014 dan 2019, karakter Prabowo itu memang gampang sekali emosi. Bahkan cerita soal Prabowo pernah melempar HP itu pun bukan lagi menjadi rahasia umum. Pada intinya ya, sudah banyak sekali masyarakat yang tahu soal itu semua. Dan saya yakin penampilan Prabowo itu bukanlah bagian dari sebuah drama dan bukan bagian dari sebuah sinetron. Tapi semua itu adalah asli, tanpa settingan dan tanpa rekayasa sama sekali. Ya, memang begitulah setelan asli dari Prabowo Subianto. Jadi kalau Prabowo ini sedang emosi, maka secara otomatis dia akan kembali ke setelan pabrik. Ya, tapi saya yakin pasti ada yang masih belum percaya dengan cerita semua ini.
Sama dengan cerita soal paman Gibran di Mahkamah Konstitusi atau MK. Saat itu banyak sekali publik ini yang tidak percaya ketika saya dan teman-teman lainnya menyampaikan bahwa ada operasi yang sengaja dilakukan melalui MK untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi banyak pendukung Pak Jokowi saat itu yang masih berkeyakinan kuat bahwasanya meskipun pada saat itu MK sudah memberikan karpet merah untuk Gibran, namun Gibran itu tidak akan mau maju sebagai cawapres Prabowo. Begitulah keyakinan para pendukungnya saat itu. Tapi lagi-lagi ya, fakta ini berbicara lain. Pada akhirnya keyakinan itu pun tidak terbukti sama sekali. Gibran ini akhirnya tetap maju sebagai cawapres dan memanfaatkan semua privilege yang didapatkan melalui pamannya di Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya apa? Semua yang kami sampaikan terkait dengan MK itu pun terbukti satu persatu. Gibran akhirnya benar-benar maju menjadi cawapres lewat jalan tol yang disiapkan oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi. Ya, meskipun awalnya masih ada yang menyangkal, namun pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka ini pun percaya. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau?
Pancasila diganti menjadi khilafah. Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.